sepanjang hidupku. Oh Ramadan, Ramadan di hati. Mohon usah pergi. Ramadan di hati. Ramadan mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun fihi basairun wa nurun wa shifaa'un lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kami dalam ngaji bersama Ansor Blingoh, ya. Sebelum kita mengawali pengajian pada kesempatan malam hari yang baik ini, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, di mana Allah telah melimpahkan nikmatnya kepada kita berupa nikmat iman, Islam, dan nikmat-nikmat lain yang kiranya kita tidak bisa menghitung satu persatu dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga perjumpaan kita pada malam yang baik ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia ataupun di akhirat. Salawat salam kita haturkan kepangkuan kekasih kita baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang darinya kita dapat selamat dari masa-masa kelam, dari masa-masa kebodohan kepada masa yang penuh dengan hikmah, masa yang penuh dengan keilmuan, dan berada pada jalan yang lurus, yaitu jalan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sampai pada Ramadan yang keberapa ini sahabat ya? Yang ke-13 ya. Yang ke-13. Semoga kita akan sampai pada penghujung Ramadan dengan tanpa ada yang lopong puasanya, tanpa ada yang terlewatkan tarawihnya, tadarusnya, dan kebaikan-kebaikan lain. Dan semoga semua kebaikan-kebaikan itu kita berharap, sungguh berharap mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat Ansor, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membuka ngaji dibarengi dengan ngopi pada kesempatan malam hari ini, dengan membawakan redaksi yang saya ambil dari kitab apa ini ya, Hujjatu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dari karya ulama pribumi, ulama Indonesia, yaitu Al-Hajj panjenenganipun Romo Kiai Haji Ali Maksum Kerapyak, Yogyakarta, di mana kitab kecil ini memuat
berbagai hal, diantaranya adalah jawaban-jawaban, ya, jawaban-jawaban yang fungsinya meluruskan statement, pendapat-pendapat orang yang tentunya tidak sependapat dengan beberapa hal. Diantaranya saya contohkan ziarah kubur, diantaranya saya contohkan apa ya, gak riuh nih ya. Ya, diantaranya ziarah kubur itulah ziarah kubur, kemudian pahala membaca surah Yasin, pahala membaca Al-Quran, boleh nggak sampai nggak kepada si mayit kita ketika kita tujukan ke sana. Kemudian hal-hal yang kaitannya dengan sholat-sholat sunnah qobliyah, Jum'ah ataupun yang lain-lain yang kiranya masyarakat awam itu kadang bertanya-tanya, apakah ini dahulu Rasulullah itu melakukannya atau ini itu sesuatu yang hanya baru terjadi gitu ya, karena kita mengikuti orang-orang sebelum kita lalu itu menjadi sebuah kebiasaan. Tentu di sini akan diluruskan oleh Al-Hajj Syekh Ali Ma'sum melalui kitab risalah kecil ini, yaitu Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai pembuka dalam kitab ini, beliau mencantumkan salah satu makalah yang berbunyi ittabi'u al-ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutilah kalian para ulama. Kenapa kita harus mengikuti para ulama? Fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Mereka itu, para ulama itu adalah lentera dunia dan penerang nanti bagi kita di akhirat. Ini cukup menarik sahabat sekalian ya. Dengan makalah ini kita akan menjadi sedikit tafakkur ya, berpikir bahwasanya hidup di dunia ini itu ibarat hidup di tempat yang amat gelap. Tentu dalam hidup kita berharap kata tanpa pegangan ya, tanpa tuntunan para ulama itu bisa berjalan lurus, dan tentu itu sangat sulit. Jadi sahabat sekalian, kita bisa bayangkan hal-hal yang dapat kita ketahui dalam diri kita sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak terlepas dari tuntunan para ulama. Tentu semua hal yang terjadi itu memang kehendak Tuhan, tapi meskipun Tuhan berkehendak, ya, meskipun Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan dan memiliki kehendak, kita juga tidak bisa lepas dari namanya tuntunan atau pegangan. Di antara pegangan kita dalam hidup adalah para ulama ya. Ini bisa dilihat dalam redaksinya di halaman 3, ittabi'u al-ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Oke, sahabat sekalian, kita akan membahas pada pertemuan yang baik ini tentang permasalahan hal tajuzu ziaratul kubur ya. Apakah dalam ziarah kubur itu diperbolehkan? Ini sengaja kami angkat dan sengaja kami bahas dalam kesempatan yang baik ini, karena di luar sana itu banyak ternyata aliran-aliran atau golongan-golongan siwa Ahlus Sunnah wal Jamaah selain dari golongan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bahkan mengharamkan ziarah kubur ya. Untuk bagi orang awam ini menjadi suatu kewaswasan, kekhawatiran, yang benar yang mana, boleh tidak ziarah kubur, atau apakah yang benar itu yang menghukumi haram. Di awal redaksi kitab ini itu diterangkan, ketika di zaman akhir terjadi banyak fitnah-fitnah, yang tentu fitnah-fitnah itu mereka barengi dengan hujah, maka ketika sudah seperti itu, orang-orang alim, orang-orang yang berwawasan luas, orang-orang yang kompeten dalam urusan agama itu tidak boleh diam. Mereka harus keluar, kemudian meluruskan statement-statement, pandangan-pandangan yang tadinya bengkok itu supaya diluruskan. Tentu kalau mereka menggunakan hujah, ya ulama juga harus menggunakan hujah, tapi hujah itu harus hujah yang lurus. Oke, ini salah satu yang dibukukan atau dibukukan oleh Al-Hajj Ali Ma'sum. Beliau mengkritisi masalah ziarah kubur dan menjelaskan tentang secara luas tentang ziarah kubur berikut dengan hujah-hujahnya gitu ya. Al-misalus sadis, ada permasalahan, contoh permasalahan yang keenam, hal tajuzu ziaratul kubur. Apakah diperbolehkan ziarah kubur itu sih? Apa tidak gitu kan?
Ziyaratul kuburi tujizuha madzhabul muslimina kullaha wa tashrahu lizair adabaha. Sebenarnya ziarah kubur itu mayoritas ulama-ulama dari golongan umat muslim, baik itu mazhabnya yang salah satu dari mazhab 4 atau semuanya, itu menghukumi jawaz, diperbolehkan. Dan sini nanti akan dijelaskan wa tasyrahul lizair adabaha, termasuk etika orang ziarah kubur juga akan dibahas dalam pembahasan yang singkat ini. Jadi sahabat sekalian, supaya tidak gagal paham, tidak salah paham, supaya disimak ya nanti dari awal dan akhir, dan diramaikan kolom komentarnya. Jangan lupa di like supaya tambah semangat tim media dari Ansor Ranting ini, dari Ansor Ranting Blingo. Oke sahabatku sekalian, ziyadatun aihadi ziyadah, ini ada sebuah tambahan keterangan dari panjenenganipun Al-Had Syekh Ali Maksum, bal hiya mandubatun lil itti'adhi wa tadhakkuril akhirah fatakunu bi ru'yatil kuburi min ghairi ma'rifati sahibiha aw li nahwi du'ain fatusannu likulli muslimin aw li tabarruk ila akhirih. Bahkan ziarah kubur oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dihukumi boleh, sunnah. Ya, tidak haram seperti yang beredar di luaran sana yang mengatakan bahwa potensi untuk melakukan kesyirikan terbesar itu adalah ziarah kubur, sehingga mereka menghukumi haram. Oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah hal ini diluruskan bahwa ziarah kubur itu diperbolehkan, bahkan sunnah. Tujuannya apa? Tentu yang pertama lil itti'ad wa tadzakuril akhirah. Orang yang datang ke kuburan, ke makbaroh, itu tujuannya tentu bagi si pelaku tersebut lil itti'ad, supaya dia memperoleh nasihat, ya, wa tadzakuril akhirah, dan tentu supaya pelaku ini, si fulan ini, ingat akan tujuan yang semestinya, yaitu akhirah. Jarang-jarang kan orang yang datang ke kuburan yang diingat Alphardnya gitu ya, atau Supra 125-nya atau yang lain gitu kan. Pasti yang diingat ketika sudah melihat batu nisan, sudah melihat kuburan-kuburan yang ada di hadapan mata sejauh ia memandang. Tentu yang diingat yang pertama adalah supaya dia memperoleh nasihat bagi dirinya, bahwa setiap manusia itu nanti akan memasuki suatu pintu yang dinamakan al-maut, kematian. Wa tadzakuril akhirah. Hal tersebut dapat dilakukan fatakunu bi ru'yatil kubur min ghairi ma'rifati sahibiha. Jadi orang-orang yang datang ke kuburan itu dia tidak tahu persis ini kuburan siapa, enggak tahu persis. Tapi yang jelas fulan atau seseorang yang memperhatikan itu, tentu dalam benaknya, dalam dirinya itu sudah muncul nasihat-nasihat dengan sendirinya. Oh, suatu saat saya seperti ini, ya. Oh, suatu saat saya akan hidup di alam yang ketiga, yaitu setelah rahim, kemudian dunia, kemudian kubur. Kemudian apa? Setelah hari kebangkitan adalah keabadian. Kemudian hal yang dapat dilakukan kembali aulinahwi du'ain. Orang yang ziarah kubur itu pasti tujuannya adalah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya, itu yang paling inti ya, yang paling organ ya. Apa itu bahasanya? Yang paling pokoknya aulinahwi du'ain. Maka di situ fatusannu likulli muslimin, dia memperoleh hukum sunnah, mendoakan siapa? Mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi sahabat sekalian, kalau kita datang ke kuburan itu kan suka hadirah tuh, ya, ila hadratin nabil mustafa ila akhirih jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, semuanya kita khitobi. Tentu di situ adalah tujuannya adalah untuk mendoakan bagi yang orang-orang yang sudah meninggal di situ. Di keterangan-keterangan sebelumnya itu diterangkan bahwa auka makola, orang-orang yang sudah meninggal lalu kemudian dia didoakan oleh yang hidup.
Maka orang-orang yang ada di kuburan atau yang sudah meninggal itu merasa sangat bahagia dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh si pembaca doa ini atau pembaca Al-Quran ini. Kemudian ahli kubur tersebut berdoa, ya Allah, jangan kau matikan, ya jangan kau wafatkan, jangan kau keluarkan ruhnya dari jasadnya kecuali dia dalam keadaan melihat tempatnya yaitu surga. Jadi bisa kita bayangkan kalau orang yang hidup mendoakan orang yang sudah mati, pun sebaliknya orang yang mati akan mendoakan balik kepada orang yang hidup. Kita bisa bayangkan kalau kita ziarah ke makbarah para aulia, para wali, ya kita ikut tabarukan inta-inta ini ndongake toh, padahal iku tentu paling mustajab adalah rewardnya yang dari para aulia, yang dari para wali kepada kita. Harapannya kan gitu kan ya. Jadi di samping untuk mendapatkan nasihat, di samping untuk tadzakuril akhirah, ngeling-ngeling akhirat, juga orang yang berziarah kubur itu bertujuan untuk mendoakan ahli kubur. Fatusannu likulli muslimin atau litabarruk, ya. Karena ada tujuan golek berkah. Juga boleh. Ya. Lain dari syirik loh ya, lain dari syirik ya. Tentu kalau syirik itu orang yang syirik atau orang yang asyirku billah, orang yang mensekutukan Allah, itu tentu pola pemikirannya berbeda dengan orang yang datang ke kuburan untuk mencari barokah. Kalau orang yang syirik itu sudah pasti dalam dirinya menganggap bahwa Tuhan itu ada pembandingnya, ya. Tuhan Allah itu ada pembandingnya. Ya repot juga nanti ketika Allah dianggap Allah itu ada pembandingnya. Artinya apa? Ada Tuhan, ada sesuatu yang memiliki power lebih, ya, kekuatan lebih selain Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti arahnya repot. Repotnya gini, karena memandang Allah Subhanahu wa taala itu ajiz. Allah adalah zat yang lemah. Ya. Beda dengan tabarruk, ala barokah. Kita ingin ketemu orang nomor 1 di Indonesia, tentu hal yang pertama kita lakukan adalah mendekati orang-orang yang memiliki akses ke orang yang nomor 1 tersebut. Saya pengen kenal tim media Ansor Blingo, jadi saya harus melalui orang-orang yang memiliki kedekatan dengan tim media. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita meminta kepada Allah secara langsung boleh-boleh saja dan itu bisa-bisa saja. Tapi ketika kita melalui orang-orang yang sudah terkenal dengan takarrub ilallah, terkenal dengan keistimewaannya, kedekatannya dengan Allah, tentu itu lebih enak kan, lebih mudah gitu kan, lebih mudah. Aulit tabarruk ala barokah. Fatusannu li ahli khairi. Fatusannu dan sunatake opo atabarruk li ahli khairi, marang ahli kebagusan. Diboleh kita ziarah ke makam para aulia, ziarah ke makam para nabi, ziarah ke makam para sahabat. Alhamdulillah. Ini tim media sudah ada yang ziarah ke makam para nabi belum ya? Kalau kemarin sudah safari ziarah Muria sudah. Nah, semoga ziaratul haramain, amin. Allahumma amin, ziarah Makkah Madinah. Jadi di situ boleh fatusannu li ahli khair, boleh kita ngalap barokah dengan cara berziarah ke makam para aulia illah, kekasih-kekasih Allah, nabi-nabi Allah, sahabatnya para nabi, tabi'in dan seterusnya, boleh. Li'anna lahum fi barazihihim tasarrufatin nggih. Li'anna lahum karena saat teman li'anna lahum fi barazihihim, ya. Karena mereka itu fi barazihihim, dalam alam barazai ahlul khair mau tasarrufatin wa barakatin. Jadi orang-orang yang sudah terbukti istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka berada di alam barzah, mereka itu memiliki akses gitu ya. Mereka itu bisa melakukan sesuatu yang
mereka kehendaki. Termasuk adalah memberikan doa balik kepada orang yang telah mendoakan. La yuqsa madadua au li ada'i haqqin. La yuqsa ora bisa den itung apa madadua apa pertolongane apa mau tasarrufat mau nggih. Au li ada'i haqqin, atau orang berziarah tersebut dengan tujuan untuk mendatangi sesuatu yang hak, misalkan kasodiqin wa walidin ila akhirih. Kasodiqin kaya dene sanak kerabat sodiq kanca. Wa walidin lan wong tua, ya tentu boleh ziarah dengan tujuan apa? Menjaga hubungan sekaligus mendoakan orang-orang yang memiliki hubungan. Yang pertama sanak kerabat, kemudian ada hubungan anak dan orang tua, itu akan sangat lebih bagus. Faqat rawa al-Hakim an Abi Hurairah, diriwayatkan dari al-Hakim, dari sahabat, dari Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah, maaf ya, agak kering ini, nggak ada minumnya. Saya lanjutkan ya, gak apa-apa Kang, santai wae. Ngaji ngopi gak ada kopi nih. Rawa al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin wa farallahu lahu wa kana baran bi walidayhi. Barang siapa menziarahi kuburan orang tuanya, barang siapa menziarahi makbarah orang tuanya, manzara qabra walidayhi au ahadihima, atau menziarahi salah satu dari keduanya itu, ketika salah satunya sudah meninggal atau keduanya meninggal. Kemudian dijelaskan fi kulli jum'atin, setiap hari Jumat, ing dalam saben-saben dina Jumat, ghafarallah mongko nyepura sinten Allah lahu marang ahad, wa kana lan ana sapa ahad baron iku wong kang birul waliden, baron iku wong kang gawe bagus di walidayhi, kelawan wong tua lorone si ahad mau nggih. Jadi barang siapa ziarah kubur, baik kedua orang tuanya ataupun salah satu keduanya, ziarahnya di setiap hari Jumat, ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi, maka Allah akan memberikan ampunan atas semua kesalahan si anak ini gitu ya. Tek biyen zaman cilike bulet beling. Wa kana barran biwalidayhi, dia datang ke makbarah kedua orang tuanya, itu sudah bagian dari birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Jadi sahabat sekalian, jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis singkat ini itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghafarallahu lahu wa kana barran bi walidayhi. Ini secara tidak langsung juga Kanjeng Nabi merintahke supaya napa? Supaya kita melakukan ziarah kubur. Artinya apa? Ketika di situ terdapat amar dan tidak ada maneknya. Terima kasih. Semoga salat ya. Barang siapa saya ulangi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk ziarah kubur. Artinya apa? Ketika di situ ada perintah tanpa ada larangan, berarti ning kono nunjukin apa? Diperbolehkan, gitu ya. Diperbolehkan. Wa fi riwayat lan iku tetep ing dalam sisi riwayah, man zara qabra walidayhi, manutai sapane wong ziarah qabra walidayhi au ahadihima, utawa salah sijine walidain, faqara'a nuli maca sapa man indahu ing dalem sandinge makbarah mau, Yasin wal Qur'anil Hakim, ing surah Yasin wal Qur'anil Hakim, ghufira lahu mongko den sepuro lahu tetap ketiman bi'ada di dalika kelawan sejumlahi mengkono-mengkono surah Yasin. Apa nih ayatan au harfan. Jadi manzara qabra walidayhi, barang siapa melakukan ziarah, ya berkunjung ke kuburannya kedua orang tua atau salah satu dari orang tua,
sesampainya di situ dia membaca surah Yasin wal Qur'anil Hakim, maka Allah akan memberikan ampunan atas si fulan ini, ya, seseorang ini yang membaca surah Yasin ini, semua kesalahannya sejumlah ayat yang terdapat di dalam Quran surah Yasin, atau bahkan sejumlah huruf yang terdapat dalam surah Yasin. Alangkah maha murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi sahabatku sekalian, pertama jelas tradisi masyarakat kita ziarah pada hari Jumat itu juga secara tidak langsung dan bahkan secara langsung disebut oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperbolehkan. Seandainya di hari Jumat kan Kamis sore ba'dal asar itu sudah masuk yaumul Jum'ah. Dalam riwayah lain, man zara qabra walidayhi aw ahatihi maka ka hajjatin. Manutai sapane wong ziarah man qabra walidayhi ing kuburan wong tuwa lorone man aw ahadihima kana ka hajjatin, kana ana sapa man ka hajjatin kaya dene wong kang ibadah haji. Jadi sahabat sekalian, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun dan seremeh apapun, misalkan ziarah kubur itu, datang ke kuburan tiap Kamis sore atau Jumat pagi, itu kan bagi sebagian orang dianggap sesuatu yang remeh-temeh. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang spesial. Apalagi bagi anak-anak ya yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya. Di antara penghubung robitoh ya, di antara robitoh atau penghubung anak dengan orang tua yang sudah meninggal adalah dengan cara menziarahi dan dengan cara mendoakan. Ya, tentu ada hal-hal lain yang selain itu, misalkan mengeluarkan sedekah, ya, itu adalah yang paling utama. Kemudian melakukan segala kebaikan, kemudian pahalanya kita berikan, kita hadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal, atau bahkan kiainya yang kiai ngajinya dulu, kiai di pondok pesantrennya dulu, itu kan itu akan sangat luar biasa ya. Bersedekah, mendoakan supaya diampuni segala kesalahannya, lalu ziarah kubur, membaca surah Yasin, membaca Al-Quran yang ia bisa ya. Kemudian pahalanya dihadiahkan untuk si mayit, itu akan sangat membahagiakan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Oke sahabatku sekalian, udah berapa menit ini ya? Kita lanjut ya. Qala Syekh, qala ngucap sinten Asy-Syaikh Syekh Ali Maksum nggih, rahimahullahu taala, rahimahullah, wa hiya sunnatu Rasulillah. Wahya utawi ziarah kubur iku sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menguatkan kembali pada kita sebagai pemuda-pemuda ya, generasi penerus. Beliau menguatkan sekali bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad zara alaihi salam bi nafsihi al-kubur wa 'allama ashabahu. Rasulullah itu selalu tidak hanya memberikan teori tapi juga praktek. Beliau selalu ziarah kubur binafsihi al-kubura wa 'allama ashabahu. Tujuannya adalah memberikan wawasan, ngajari ya, mendidik para sahabatnya. Kaifa yazurunal kubur fi'lan fi hayatihi. Bagaimana etika yang baik melakukan ziarah kubur sesuai apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di hayati, semasa beliau masih berada di hidup ad-dunyawiyati, berada di dunia. Amma ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam lil kubur fayadullu alaihi ma rawahu Malik. Di sini dikuatkan kembali apa sih yang menguatkan kalau Rasulullah itu benar-benar ziarah kubur, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Aisyah radhiyallahu anha. Annahu saat menikah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaroha anna Jibril ja'ahu.
Sayyidah Aisyah itu memberikan ikhbar bahwa Jibril pernah datang kepada Rasulullah. Faqala lahu, kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlil baqi'. Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan terhadapmu supaya kamu datang ke ahlil baqi'. Artinya supaya beliau menziarahi umat muslim yang sudah dimakamkan di tanah Baqi'. Fatastaghfira lahum. Ya, fatastaghfira lahum. Kemudian Rasulullah memintakan ampunan kepada ahlul Baqi'. Wa annahu lan saat temani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa al-Baqi'a. Beliau datang ke Baqi'. Ya, beliau datang ke Baqi'. Ini artinya apa? Kita sudah dicontohkan secara langsung, tidak hanya teori saja tapi praktek bahwa ziarah kubur ini boleh. Nanti kalau ada statement pendapat yang berkeliaran di luar sana itu mengharamkan ziarah kubur, maka itu harus diluruskan pemahaman itu dengan pemahaman yang dinukil oleh Al-Hajj Ali Ma'sum ini, Syekh Al-Hajj Ali Ma'sum. Faqala nuli ngucap sinten Rasulullah wa atala al-qiyam. Beliau berlama-lama berdiri. Beliau berlama-lama berdiri di tanah Baqi' itu tsumma rafa'a yadayhi salasa marrat. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya 3 kali, ya, dongake, didoakan. Maka sudah seyogyanya kita sebagai umat Muhammad, apalagi kita sebagai Ansar generasi muda, harus menyuarakan bahwa tradisi ziarah kubur itu tradisi yang bertendensi, ada dasarnya, ada prakteknya dari Rasulullah dan juga dingendikake Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini kita akan sangat nampak jelas bahwa meskipun Al-Hajj Syekh Ali Ma'sum ini hanya sebatas menukil, ya, mengambil dari beberapa kitab referensi, tapi kita akan sangat melihat kapasitas beliau, kealiman beliau, ya, kuatnya karakter beliau untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang awam di sekitarnya, bahkan tidak sungkan memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang kelihatannya itu adalah sepele. Wa annaha radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat lahu, berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kaifa aqulu lahum, ya Rasulullah, pripun carane dan apa yang harus saya ucapkan kepada ahlul kubur ini, ya, termasuk di ahlul Baqi' tadi. Faqala, Rasulullah kemudian berkata, uli assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin minkum wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Iki panjang ya, redaksi panjang ya, paling ora nek kita sebagai orang awam ya, santri-santri biasa sih gitu ya, tekan kuburan ya assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, itu yang biasa. Tapi di sini di redaksi ini diterangkan, artinya Rasulullah benar mencontohkan. Beliau berkata, assalamualaikum ahlad diyar, ya, wahai ahli kubur minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang telah terdahulu, ingkang sampun kapundhut, ya, ulama-ulama, orang-orang awam, pokoknya dari semua golongan kaum muslimin muslimat itu didoakan oleh Rasulullah. Minkum wal mustakhirina wa inna insyaallah lan sak temene kita iki insyaallah mangkarep sinten Allah bikum kelawan sira kabeh lahikuna iku padha nusul kabeh, ya. Jadi semuanya akan menyusul kepada ahlul kubur. Sahabat sekalian, dalam periwayatan lain yang diambil dari Sayyidah Aisyah sama gitu ya, cuma dalam riwayat lain dijelaskan anna ziyaratul Baqi' kanas adatan lin nabi. Ziarah ke perkuburan Baqi' itu menjadi kebiasaan Kanjeng Nabi, menjadi rutinitas Kanjeng Nabi, ya. Kanjeng Nabi itu sering datang ke Baqi'. Kalau Kanjeng Nabi saja sering datang ke Baqi', sering ziarah kubur, ya kita sebagai umat Muhammad yang katanya kita itu ittiba dengan semua ucapan, perbuatan, ketetapan sifat khalqiyah wal khuluqiyah, maka
kita tidak boleh menutup mata, ya, tidak boleh menutup mata dan tidak boleh ingkar terhadap apa yang sudah dipraktekkan dan dingendikake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza lafdhuha kana Rasul sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahruju akhirul lail. Ini nanti pengendikan yang disampaikan, yang diucapkan Rasulullah ketika beliau miyos keluar dari dalam akhirul lail, di akhir malam menuju ke baqi', beliau mengatakan assalamualaikum daraqaumin mukminin. Salamu utai keselamatan alaikum iku tetep ing atase sira kabeh daraqaumin. Omae kaum mukminina kang padha mukmin, wa atakum ma tu'aduna wa atalan teka ingsun kum ing sira kabeh ma tu'aduna qadan. Beliau datang kepada mereka sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Qadan muajjaluna nggih. Jadi muajjaluna dan ake dan cepet-cepetake. Kang den cepet-cepetake itu gini. Allah memberikan janji kepada orang-orang yang man qala akhira kalamihi la ilaha illallah, ya, orang-orang yang ada di akhir hayatnya masih mengatakan atau mengucapkan la ilaha illallah dengan sesungguh-sungguhnya, dakhala jannah. Keberuntungan tentunya, keberuntungan. Dakhala jannah, masuk surga. Orang tersebut akan mendapatkan apa? Keberuntungan. Ya sa'idun nggih. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu terusannya. Lalu sahabat sekalian, sedikit saya singgung. Nah, ini sudah terlalu lama nggih, mungkin dah lama nggih. Besok biar disambung pemateri-pemateri yang lain, bahwa juga disampaikan di dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah itu menyinggung masalah ziarah kuburnya wanita, ya, menyinggung masalah ziarah kuburnya wanita. Memang dalam hal ini khusus bagi kaum Hawa yang berziarah kubur itu ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang melarang. Ya, yang memperbolehkan selama ziarahnya itu dengan tata cara yang telah disebutkan tadi, maksud dan tujuannya dengan cara yang telah ditetapkan tadi, dan tidak menimbulkan fitnah. Jadi nek misalke mbak-mbak mau ziarah kubur, ya, supaya nanti di situ tidak menimbulkan fitnah, dari awalnya semuanya sudah harus dikemas sesuai dengan SOP yang disampaikan di dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ziarah ora usah ayu-ayu, ora usah minor-minor ngono ya. Sampai gowo minyak sak kaleng dikek plastik, ditaruh di plastik terus ditubus sampai dom jen kotor sithik-sithik no, wangine dadi sepanjang jalan. Jadi kok dadake repot iku nggih. Lalu yang mengharamkan tentu berpendapat bahwa apabila di situ terjadi ikhtilat, yaitu percampuran, ya, desak-desakan antara anggota badan depan dan belakang ini serasa dijaga jarak, sesean ini, itu ulama lebih cenderung berpendapat bahwa itu adalah dihindari. Nah, misalkan nanti menjelang hari raya kok makomis keramen, ya H-2 lah, kalau enggak H-3 khusus yang cewek-cewek. Nah, sing cowok-cowok no los kono nggih, sementing ziarah mau ya sesuai yang disampaikan oleh panjenenganipun Al-Hajj Syekh Ali Maksum. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya saya cukupkan pembahasan tentang ziaratul kubur. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini kita semua bisa memetik hikmahnya, dan atas pemahaman yang sahabat sekalian terima itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ada yang tidak memahamkan, tentu itu adalah keterbatasan dari kemampuan pemateri dalam menyampaikan redaksi yang amat sempurna ini. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa terus pantengin channel ngaji ya. Channelnya apa Kak? Ngaji bareng Ansor Lingo. Terus pantengin di hari-hari berikutnya karena akan ada pemateri-pemateri yang jauh lebih asik,
jauh lebih ahli di dalam satu kajian gitu ya. Oke sahabatku sekalian, segala kekurangan dari saya dan hal-hal lain yang kiranya tidak ada yang kurang gitu ya. Kalau kurang jelas nanti diramaikan di kolom komentar saja lah ya, biar kita berbenah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.